Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Manis Teknologi Mauligan. Kali ini episode kelima. Saya di sini ditemani oleh rekan saya, Averus, dan rekan saya juga Cokin. Saya di sini akan memandu Bincang Manis Teknologi Mauligan episode kelima. Ini juga sekaligus episode kedua yang kita nantinya bakal out gitu. Jadi jangan lupa saksikan ya. Oke, kita kedatangan tamu spesial Vincent dari abang-abang kita, pendahulu kita dan leluhur kita. Leluhur. Daripada gue yang kenalin itu mending abang-abangnya yang memperkenalkan diri aja. Boleh, Bang? Ya, halo, nama saya Yasir dari angkatan 37 BPM. Gua Andi, itu. Oke, kalau 37 itu berarti tahun masuknya tahun berapa tuh? 37 itu 2013. Jadi Bang Andi sama Bang Yasir 2013 sudah kuliah di Telkom. Ya. Kalau kita 2013 masih main lereng kan jadi. Sudah SMP. Iya, SMP. Warnet sih. Warnet ya. Terus ada Kedua. ketiga. Keempat dua Bang, itu udah 3. Adik. Makanya kita udah pantas lah mau leluhur gitu. Masih habis aja tuh sekalian. Oke, mungkin bisa flashback dikit dulu tuh Bang Yasir sama Bang Andi itu sebagai apa sih di Hooligan? Share dulu lah. Kalau aku tuh di Hooligan dulu apa ya? Dulu tuh pas dari awal ya. Pas yang pas pengurusan 37-nya ditunjuk buat koordinator lah. Koordinator bahasanya. Oke. Sekarang apa saya Legend. Kalau dulu masih koordinator. BJ-nya lah. BJ lah. Aku gitu dulu. Kalau Bang Andi Kalau gua KDPDA. ada beda yang anggota. Jadi dulu salah satu program kerja gua adalah itu Liga. Dan ya, seperti yang tadi saya bilang, dia sebagai penanggung jawab di program kerja tersebut. Oke. Jadi bos. Oke, tapi emang dulu udah ada nama Hooligan Bang? Pas zaman gua sih belum ada nama Liga. Iya, jadi ya itu sebagai apa ya, kayak program kerja untuk basis supporter aja lah. Awalnya belum ada kata-kata Liga gitu. Kalau kadang sebelum abang di PDN itu berarti udah ada atau belum tuh si itu Nah, ya, jadi dulu tuh PDA sebelum gua itu ada namanya Yaksi. Nah, di Yaksi itu belum ada program kerja untuk fans khusus lah yang dikhususkan untuk wadah orang-orang cinta kepada Telco itu. Oke. Nah, apa namanya, saat itu Yaksi itu gua lihat dulu di LPG itu memang fokus ke pemberdayaan anggota. Oke. Gitu, relasi-relasi di dalam lah pokoknya gitu. Oke. Boleh Vincent? Nah, kalau di sini gue pengen nanya Bang, gimana sih sejarah Hooligan? Kayak saya bilang, kenapa bisa tercetus Hooligan? Apakah terinspirasi dari kiblat mana? Atau gimana? Mekah. Baik kalau Jadi Hooligan di awal itu kan pas aku baru masuk Telkom, Telkom lah gitu kan. Jadi ada namanya ada timnya namanya Militan. Militan itu jago tuh pokoknya. Mereka tahunya pas maba tuh, apa orang aja nih. Ini ada ini teman-teman tim jago gitu kan. Nah terus pas mau ikut seleksi segala macam, tahu lah ada fans. Ada fans lah pokoknya tuh yang bukan ngecat segala macam gitu kan. Pas nanya ke abang-abang yang 36, nah, ada Bang Mek namanya itu Bang Mek itu yang buat gitar ya sama Bang Adit dan abang-abang yang lainnya lah ya. Nah baru tahu lah, tapi nama Wadigan itu cuma di abang-abang itu aja, belum booming lah, belum ke semua jurusan tahu kalau namanya Wadigan. Kalau nggak salah ya, yang udah tua juga lupa juga kan. Pokoknya cuma dikit-dikit ada nama Wadigan segala macam. Nah terus setelah aku juga nama Wadigan itu mungkin nih kalau nggak sama juga terinspirasi dari bahasa Inggris. Jadi kita
Jadi ya versi kelasnya tempo lah. Oke. Yang siap kompor lah pokoknya. Kayak gitulah. Makanya mulai dari situ aku kebetulan suka juga kan nonton bola gitu kan. Ya fansnya pada cas. Nah disitulah dari awal tuh sama Bang Ade, sama Bang Me, tuh ngurusin tuh ikut bantuin Bang Me, Bang Ade sama Bang itu buat nonton tempo, bawa baju olim, terus Eka dan macam-macam lah ikut di situ bantuin. Berarti pas zaman Bang Esi sama Bang Andi udah jadi supporter nih, ternyata itu udah ada nama Oligan berarti. Apa belum? Ada tapi nggak sama-sama. Ya, oke, berarti bisa dibilang tenornya tuh pas Bang Esi sama Bang Andi lagi pegang gitu. Ya. Oke. Tapi ya zamannya tapi nama Oligan itu dari Bang Ade juga Oligan. Itu anak-anak jurusan nggak terlalu apa nggak terlalu tahu lah semua Oligan nih. Boleh main Bang Ade yang mimpin masih di pengurus Bang Ade. Nah baru udah mulai kenceng tuh nama Oligan tuh. Nah baru lagi terusin lagi sama kita masih 13 kan. Gitu. Oke Bang, gimana caranya biar si Oligan itu punya nama lah ya ibaratnya ya? Kan katanya belum tahu kalau namanya Oligan. Tapi pas zaman Bang Esi sama Bang Andi itu tahu gitu, kalau itu udah mulai tahu lah. Nah caranya gitu. Cara gimana? Oke, Google Ads biasanya. Bisa ngambil sih. Kalau kita itu semakin kuat semakin dikenal gitu ya. Oke, oh berarti dulu mainnya masih fisik-fisikan. Enggak, jadi Tapi biasa mendapatkan rasa dengan mufakat. jadi semakin kan karena mentalnya kuat nih, saya masuk final, saya main-main segala macam kan. Sombong amat. Nah, makanya udah juga semangat kan. Makanya dan juga banyak juga lah. Awal masuk kampus itu, dia pertama kali masuk kampus ya. Masuk pertama kali untuk Liga pertama kali UTI kan. 2013 kan. Lupa pas pertandingan ya pas itu nonton basket ribut nih macam-macam sih lo abang kan SC lo abang kan udah anjing-anjingan abang ini gampang nih kayaknya nih ntar mabuk semua kan semua segala macam dan ribut-ribut di lapangan abang ngomong suka bang biasanya bawa ini buat bang ribut kan tadi terus bang iya tadi bawa aja ributnya ya udah dari bawah deh kita ketemu buat semua. Jadi abang-abangan itu apa namanya kita tuh pas lagi zaman STS sama gimana lupa pokoknya dari kantor tuh mau awal-awal kampus lah pokoknya nggak boleh macam-macam lah pokoknya gitu kan. Jadi gitu kan pas lagi briefing dan segala macam dan lagi eval berantem adalah abang-abang nih saling pukul sama depan SC. Oke. Atau abang kepengen mukul gitu kan. Juga udah ngomong kan. Mukul ada yang dipukul jatuh kepengen kan. Jatuh segala macam nah baru lah itu. Anak-anak 37 yang masih membara semangat 45 ini. Semangat maba ya. Langsung bangun Tempo, langsung lah. Menyerang sana langsung lah. Betul itu omongan pertama yang kita di presiden Tempo itu Tempo nggak anarkis. Nah coba Itu buat dari siapa tuh? ada pihak presiden. Lah sudah stop semua Tempo nggak anarkis. Itu bahasa pertama yang betul. Tempo nggak anarkis. Kalau dengan itu tuh dengar ya semua juniornya pakai. Tapi dengan itu kalau mereka juga ya kita begitu juga lah gitu. Ya gitu. Ini mau di spill Bang? Apa? Mau di spill? Tadi yang ada di atasnya siapa nih? Apa nggak usah? Oke. Jangan kita ngomong. Oke siap. Oke Bang, menurut Bang Ezi sama Bang Andi adanya logo Ligan dan jagoan Power Center itu berpengaruh nggak sih dalam jalannya ketenaran atau populernya nama alkohol Ligan di kampus? Nah, kalau jawab. Oke, Bang. Jadi logo itu zamannya sebelum kan zaman abang-abang ini cuma ada logo. Bisa gimana gitu. Misalnya bisa dulu. Jadi zamannya ada logo dan segala macam itu pas kepengurusannya kita ya, yang 2015 ya. 16 ya? 16. Malah dapat mungkin juga. 2016 gue masih baru masuk SMA tuh Bang. Ya, Baru masuk SMA. bahas sejarah dulu. Nah, habis itu pas zamannya aku itu bingung aja sih buang ya. Kembali.
kurang tahu juga lah ya dari mana ya, mungkin Andi lah. Tapi yang buat logo Dana namanya yang Dana 37 juga. Oke. Dana jadi yang buat logonya, terus ada tengkorak kan, terus lambangnya ada Foundation Pride itu. Ya. Jadi gini ceritanya, kenapa tercetus lah? Sebetulnya kalau dari dirunut mas apa itu yang keluar dulu itu logo dulu. Tapi belum ada yang tadi Foundation Pride tuh. Foundation Pride itu belum ada. Jadi ceritanya setelah gua lupa tahun berapa ada pertandingan lawan itu kita menang lah intinya, nggak wajib menang sih harus menang 37 soal. Nah terus setelah kita habis nonton pertandingan itu kan di luar tuh ada anak 39 namanya Alvila Juwadi. Bang Alki. Itu gua masih ketemu Bang di kampus. Sama ya, ya mirip lah ya, Bang Alki. Dia tuh teriak lah, Power Fashion Pride. Oke. Nah itu gua lihat dia, kayaknya bagus nih buat jadi jargonnya hooligan gitu. Akhirnya dari situ kita pakai terus lah itu. Oke, berarti kalau dari logo mungkin itu inisiatornya Bang Dana Rucaksono. Itu kebetulan dia juga jadi kepala departemen Kominfo. Sekarang minta tolong kan, Pak ini Pak. Iya. Karena emang dasarnya kami bodoh aja mungkin saya ngomongnya gitu. Gitu Pak. Oke, berarti dari Bang Dana Caksono. Terus yang Foundation Pride itu dari Bang Alki. Oke. Terus yang habis lagi tuh lupa yang Liga Kristopas. Oke. Itu yang jargon yang kita kencengin pas Olim tuh. Liga sih Bang ya. Liga Fans Stop Us. Liga Kristopas itu pas dari aneh ya kan kalau tadi. Dari mana bukan dari tim Indonesia apa gitu. Dan nanti aneh mah tidak tuh. Dia ngomong gitu. Wah dia mana pakai ini mah bagus nih. Ya aneh mah gini. Ya udah ikut. Jadi itulah jargon tagline yang kita pakai pas Olim. Nah, berbeda itu kan juara itu sudah ada terus. Oke. Oke Bang, kan tadi udah bahas tentang logo, tentang jargon, tentang itu juga apa moto ya kayak apa sih namanya kayak slogan. Nah juga yang supporter itu kalau hooligan itu biasanya terkenal dengan chance-nya nih Bang. Kalau masalah chance itu kira-kira perkumpulan dari supporter lain atau dari anak-anak SMA yang di DBL atau gimana tuh Bang? Kalau dulu tuh pas zamannya abang-abangan itu dari dia ada juga dari dari YouTube kan, terus kita modif lah. Itu pas itu ingat tahu tuh pas di kosan di siapa tuh jadi abang-abangan ini rekam ada yang bawa gitar. Nah, terus kita rekam suara kita di SoundCloud zaman 2014an ya, zaman SoundCloud ya. Terus ada yang ngumpul di saung dekatnya dari kantin. Ada saungnya tuh. Iya. Sama Denis. Tapi sekarang udah bilang. Udah sana tuh. Kita ngumpul di sana baca sebenarnya dari fans-fansnya klub Indonesia lah gitu. Kita modifikasi untuk pertama tuh bukan untuk pecahan dulu, bukan untuk game dulu, bukan untuk match. Tapi ke arah-arahan lagi dulu tuh. Baru dari arah-arahan kita pakai langsung buat ke match pertandingan. Jadi kan awalnya pertama pun buat di arah-arahan. Kita pakai tuh chance-nya gini. Kita pakai di pertandingan. Kita buat sama-sama lah. Bersama-sama. Ini kalau kampanye apa ada. Dan Bang Adi itu juga sering buat lagu tuh. Oke. Ya itu ada di dalam YouTube. Wah ini enak kalau gini. Tapi kalau atribut udah pakai juga tuh Bang. Udah masih Kayak bendera atau syal. Zaman kita harus Panji ya. Panji sama Masot. Aja maksudnya ya. Semut lah. Semut. Panji suka singa. Ini kita klarifikasi ya. Jadi pas gua maba itu semester 2 kan semester 3 gitu ya. Ada pertandingan Bang di progresif. Nah, kita yang maba ini nih disuruh pakai kostum itu. Panas ya? Bentar dulu Bang. Pas udah mau pakai, ada yang ngomong ini berrezeki dari angkatan 37. Terus yang pakai Bang. Iya itu kata orang yang ngasih ini lah. Pokoknya angkatan 41 atau 40 gitu. Gue sebenarnya sudah nama bilang ini ya, tapi ini lah, boswood. Iya, zaman kita itu kalau udah ada maskot, ada maskot. Terus udah ada Panji, dan pokoknya soalnya Panji itu kita pas ada kegiatan kan, ada sana, ada gitu kan. Ada Panji, ada bendera udah ada. Tapi pas zamannya
Yang sebelum aku tuh belum ada, pasar belum ada. Paspor masih ada, masih pakai hitam, kayak saya ya masih kita itu. Mungkin kalau dari gua gini ya, jadi masuk itu juga sebetulnya di zaman, bukan di zaman gua, kalau nggak salah di setahun di bawah kita itu di angkatannya ada di 8 itu masuk itu. Jadi awal-awal kami Holigan itu sebetulnya kalau ditanya apa sih atribut yang kita bawa, ya, kita itu Bawa apa? Pisau. enggak. Minimal lah. Jadi minimal kita cuma pengen kita pakai jaket aja. Oke. Di situ. Pakai Karena DJ, Pak. Gila aja. Karena dari awal itu apa? Gua masih ingat lah katanya Bima itu kita tuh jangan mengeksklusifkan diri lah. Oke. Jangan kayak dulu yang banyak sekali kan yang belum ngomongnya. Kanan kiri, bawah. Itu berarti udah ikut pramuka. Apa yang di Cibubur itu pramuka Tebron. Sering datang gitu. Bersami, Kurang kali itu ya. Jadi kita itu pakai jaket cukup aja, apa jaket MPT aja. Gitu. Tapi ada juga yang pakai baju itu untuk teman gua, slang di sini karena bolong. Ya itulah mungkin pesan daripada wakil presiden itu cuma satu, kita jangan pernah mengeksklusifkan diri kita. Kalau ada satu jaket ya itu aja, mau jabatan mau apa aja kita semua sama di situ. Makanya di yang itu kalau presiden atau apapun nggak ada, jaketnya udah kan nggak ada sama Iya, belum ada kenalin ya sama. Kalau yang lain kan lambungnya Ya. Berarti dari dulu emang Telkom ini terkenal dengan equality. Iya, memang sedikit KPI lah ya. Lanjut aja. Bang, kalau menurut abang ya, kan tadi kan udah cerita kayak waktu udah main Telkom lagi main sama jurusan main sama ini abang menjadi supporternya gitu. Nah, pandangan abang sendiri nih mengenai supporteran di dalam kampus itu seperti apa sih? Apakah harus ada ributnya tiap match atau gimana? Ya harus sih, cuma ini Lanjut terus ya. Jadi itu apa ya? Kalau kita kan lihat juga belum siapa lawannya nih. Kalau lawannya dalam tanda kutip masih masih apa namanya masih Boni. Gak enak juga mau perang juga kan ya kan. Kalau udah lawannya misalkan yang memang bukan star sih, kan ini tidak perlu kan kampus tuh. Oke, kita Sebenarnya kelas satu ya. Ya. Yang pertama. Kelas 1 tuh, kalau kelas 2, nah baru tuh. Tapi nggak harus selalu ribut. Makanya diajarin sama abang tuh kita nggak usah memulai duluan, nggak usah menjual duluan. Tapi kalau mereka menjual, ya belilah Aris. Dari segi lagi. Tapi kalau kata si Aris dan Belakang itu Telkom itu nomor 2 bang di kampus. Maksudnya apa? Tuhan. Iya betul. Tuhan yang mana? Ya, sama lah kita sama. Minoritas dia emang. Ya kamu dia Ada selalu ribut. Yang penting itu kompak, satu suara. Pokoknya kan ini kan kompak. Kalau juga tuh menyemangati atlet yang bertanding kan. Ya, tapi ketika apa namanya ketika atlet kita ada jurusan tadi ganggu usia itu ya mungkin lagi kan. Oke. Biasanya yang suka ganggu tuh yang warna apa sih bang? Dan sebelum warnanya deh. Nah kalau itu tanya kayak sih, gua kan buta warna parsial. Awal Telkom nih. Jadi ya Telkom awal kali satu pas zaman pas itu tuh. Oh, Marun. Pas ya apa gitu lupa ya. Di pas itu aku pertama kali nonton Holigan kan, abang-abangan ini di atas nih. Wah, musim-musim itu kan keren. SC bang, SC. Sama jawab ya. Itu udah mulai awal-awalan tuh. Udah mulai ribut tuh dia. Orang-orangnya itu pakai ceng sama kata-kata tuh bang. Tapi orang kayak agama biasanya. Itu ya. Aku baru tahu tuh. Jadi pas zamannya itu awal-awalnya masih sebatas gitu lah. Belum ada properti, Belum ada visi perubahannya. Oh, oke ya. Jadi awal-awal berangkat ya, katanya kalau nih bang, boleh ini bang biasanya bang. Saya ribut lah, terus
Cuma mau di sini, bisa di bawah. Ternyata pas posisinya mau nggak salah menang lah. Nah, Menang ini basket ya bang berarti ya. Saya kalah. Kalah. Saya kalah sih. Saya kalah. Dia masih menang. Oh. Macam deh, saya menang. Masih bawah kita eval. Eval, masih maba masih kota tuh. Eval kan. Terus nggak ada hujan. Abang yang satu yang BPRO ini, lupa jalan. Dia nyerang dulu dari awal ini. Iya lah, udah panas kan ada duluan. Terus dia juga nggak mulai nih. Kita ditantang ada senior dulu kan. Nggak usah mulai duluan pokoknya. Kemudian mulai duluan. Itu masih relate pak. Iya kan? Coba dulu. Iya. Offline itu masih relate tuh. Nah. Lama nggak boleh. Mulai duluan. Diam gitu ya. Aja. Lu santai. Abang tapi bukan tenang aja. Salah kan? Balik tadi lagi abangnya Bang Yasir Ya, udah mulai 12 duluan tuh. Udah mulai mulai duluan. Udah. Kita yang di bawah yang di belakang langsung mencoba itu segala macam menyerang lah gitu kan. Baru lah kita bilang yang SDN 35 2011 itu kata-kata pertama yang benar tuh. Udah kalian di musuhan tempo nggak ada habis. Oke. Nah itu bahasa yang paling dari bilang. Tapi anak begini, jatuh, udah jatuh. Tidak ada depan. Kalau kita udah nggak usah lagi udah tuh nggak ada habis ya. Udah jatuh. Udah jatuh bang. Nah itu. Terus pengalaman yang ada yang seru nih. Ini tahun 2015 lah. Zaman terakhirnya pas kita pelatih pengurusan 2012 sebelum pindah ke 13. Ada lagi Itu zaman nomor itu. Ya itu kemarin Jeko. Sama Teko. Ini menang gue aja ya. Teko buat Iya. Jadi kita duluan kalau nih. dia bawa duluan tuh. Duluan. Tapi kadang kita juga ada yang mulai. Apa tuh bang? Kita ada pernah prosesnya. Kita tuh ada apa namanya hitam merah dan bakar. Oh tapi bukan nggak ada logo Nah, ini sensi bang warna merah itu kan. Oke. Warna merah apa depan dia emosi lah dia. Bukan merah. Aduh. Mas apa ya? Habis itu pas itu kita posisinya kalah tuh. Udah panas pokoknya. Emosi dong bang udah kalah ya. Dalam di atas ini. Hormon adrenalin naik tuh pokoknya. Habis itu pas itu kita makan duluan. Terima. Itu udah bilang pas udah dia. Ya udah ngeluarin Beko, udah ngeluarin apa namanya Jeko. Nah, Tapi dia modalnya gede tuh bang. Kalau kita paling berapa? Tapi kalau Jeko kan harus beli dulu dia. Terus bingung nih apa ya kira-kira ya yang buat diem nih. Baru satu ini punya ada. Ini kayaknya udah pernah dengar juga gak sih ya? Yang tentang abangnya tapi di angkatan 34 tuh di mention ya sih. Jangan ditiru. Beneran abang nih kan? Abang itu tuh. Ya bang, kemana bang? Apa dari dia? Jadi dia Ada yang punya. dia punya. Waduh, punya siapa tuh bang kalau boleh tahu? Iya. Kita udah diambil lah kosan. Oh itu di SD jadi pulang dulu ke kosan tuh bang? Kosan memang dia benar. Dia ada sebagian dulu. Gua nggak banyak emosi lah. Pokoknya itu udah juara tuh. Oh dia dia juara 5 kali atau berapa tuh? Kan oleh namanya kan. Amasnya kan. Habis itu dia main langsung lah. Dari itu kita bawa ke atas. Aku pegang di sebelah kiri. Langsung ada dua abang nih. Yang satu pegang di tengah. Yang satu abangnya satu ini bawa pisau. Bawa sobek gitu, sobek. Udah dibakar. Nah, yang tengah dibakar. Aduh. Lalu pakai resona pakai korek. Nah gitu, biar aku kayak gini. Ini juga, itu masalahnya. Anda nggak berani pas itu. Cuma waktu itu nggak bisa ngeliat-ngeliat. Kenapa tuh bang? Dia makan pas. Dia dapat. Dua kali tuh jadi kalau kita bisa beli operasi. Nah, pertama nyata kita bakar,
lah, TPB, cowok ya. Oke. Enggak semua panitia tuh di kepanitiaan itu pada bagus semua dah. Oh. Iya, karena dengan kerja keras mereka, alhamdulillah gue nyampe ke musuh. Terima kasih buat panitia pas balik segitu. Karena berjasa untuk sejarah kita gitu. Bagus itu, poting-poting acaranya tempat-tempat itu banyak yang kosong, tapi masih silaturahmi. Aku 2 kali masuk, berapa kali ya masuk pertama tuh yang tahun keempat sampai keempat bertiga. Aku sama Mario, temanku Mario dari 7 sama Aji ada dari 7 masuk ke Tribunnya. ada temanku tuh ditunjuk namanya. Tapi Dari 7 tapi Bang Yasin masih pakai media juga. Aku sempat pakai media. 7 udah punya sih dia sebelumnya. Kalau tahu kalau fanatis gue di masjid. Enggak ya. Oh, enggak. Tapi masih pakai atribut gitu. Jadi saya tempat terus selesai kita kalah, temanku pas yang saya tunjuk sama dia kan. Langsung kan, udah kita berempat yang train langsung berempat, kita harus menantang dia. Dan ujungnya ya, saya di bawah itu pertama ya. Tapi Bang Yasin kan dipukul itu pas di atas itu. Aman. aman kita, Sama, soalnya di belakang dia. tapi kayak Haji mesti berempat kalau main. Itu pertama, yang kedua kita nego di kalau naik tangga, kalau kita kan naik tangga sebelah sana, naik tangga sebelah kiri kan. Iya. Ada sebelah kanan yang potongan. Sebelah kanan. Ada kamera lampu. Iya. Nah, itu pernah juga sebelah sana sebelah sana. Lawan IF pernah kan? Lawan IF tuh. Podcastnya nggak aman, udah nyebut nama jurusan, gue kagak ya. Kalau pas lawan IF pernah itu gara-gara bulu tangkis kok. ya, Tapi tetap di support train juga tuh. ini gua kalian kalau lihat selama ini nyemotnya apa? Bola, basket, badminton. Jangan gua pas gua mimpin bukan pingpong, kau tahu catur. Orang main catur, kau ikan kumpul. Tapi masalahnya tuh Bang, pas kita masih offline udah difasilitasi untuk nonton kalau itu, jadi nggak bisa. Iya, berarti panitianya kurang bagus. Kalau panitia itu bagus. Panitia yang bagus adalah panitia yang bisa diajak konsolidasi. Jadi kita mesti silaturahmi diizinkan. Panitia itu tolong izinkan. Oke Bang, jadi gue masih penasaran sama sosok misteri angkatan 36 berarti Bang ya. Apa angkatan 36 itu kira-kira kalau Bang Yasin sama Bang Andi nggak mau ngomong namanya, cuma dong ceritain satu urban legendnya dia gitu. Nah. Bisa cerita yang benar-benar urban legend. Kalau urban legend itu pas dia ngumpulin anak TI. Sekali itu Yang sebelum keluar kata-kata bijak itu. satu. Yang kedua itu pas lawan elektro. Itu ada hasilnya dia apa sama. Dia tahu langsung dia. Hasilnya kita lihat 13 final, semifinal. BM. Iya, BM 13 final, lawan elektro masuk final lah. Tapi di lapangan tuh kiperku apa namanya ada fisik lah, fisik ya biasa lah gitu futsal. Terima lah sepatu ini. Yang kelima kita juga dia juga nggak terima. Masukin lagi yang dua, kita backup ini kan. Oke, siap. Disamperin lah abang nih. Sama apa orang? Abang elektro. Mulai udah siap-siap kan biasanya kalau habis final mau final kan ketemu dulu kan. Iya. Di konten final. Buat Ada ya sih lo. ada Kita siap satu jam. Siap satu kita. Panggil masuk sama elektro. Abang kita sendirian. Ngomong lah, anak elektro nyari temanku yang mau yang tadi yang futsal Si kiper itu. Masuk satu aja, abang bilang ya udah, kau urus anakmu, aku sama anakku, kalau mau main sekarang aja. Lapangan elektro ya udah. Begitu bang, bukan bang. Itu pertama ya, kedua pas lawan TF. Fisika. Itu lapangan Gesi, kok nggak? Tahu nggak lapangan Gesi? Tahu Bang. Itu kayak udah kayak di Roma kan, gladiator kan? Iya. Itu kasusnya apa gimana ya? Kita ya sama, itu apa yang main? Berantem sama pemain segala macam, mungkin itu di depan. Jadi abang ini sama abang lagi, wah cuma berdua yang maju. Cuma dua orang. Berapa? 30 berapa? Banyak lah, banyak. Dia udah satu pukul satu jatuh, malah itu pukul satu jatuh. Ya udah habis itu nggak berani mungkin saya lagi. Oke. Tapi setelah jam pukul dia ngomong, kayak gue anak gitu juga. Kalau kata koper tuh recall gitu.
Jadi memang itu pun awal-awal tuh sebetulnya. Awal-awal tuh, itu melihat apa-apaan kita nih. Memang 2 lawan sekampung, kita menang. Itu kayak udah jedot sekali, pokoknya 1 pukulan 1 jatuh. 1 pukulan 1 kali kena. Ya, jadi kita tuh masuk ke orang ini kalau mau tahu mereka punya bela diri masing-masing. Oke, berarti jenis bela diri yang berbeda. Satu Jujutsu Kaisen. Nah, satu lagi apa saya ada yang satu pukul jatuh. Yang satu lagi didicu. Oh, itu di sini Jadi ada bang. Nih. Di situ baru kepercayaan diri gue sebagai Oligan tuh langsung Itu berarti ya. Iya. Kayak lu tuh bangga jadi anak telco. Betul. Jadi kembali itu kalau ketika ada apa dia kita menang naik lah ya sebenarnya. Kalau kita udah nomor 2 kan ngedrop lah. Ya kalau kita zamannya udah nomor 2 mau kalah mau menang ya udah kita harus fight lah. Karena fightnya kita latihan kapanpun dilawan di musik kita tetap siap. Itu banyak yang kalau kita naik. Jadi nggak ada ceritanya kayak sekarang sampai Itu fungsinya topel nih. Ada sedikit biar ada yang bangga ya. maafin dulu. Oke. Cut dulu ya. Oke, Benden. Lanjut. Mungkin sebelum kita lanjut, kita bikin dulu aja bang ya. Dulu lah. Oh, udah dulu gitu. Habis. Karena bagi dari Santai. Minuman kita dingin, tapi perbincangan kita makin hangat. Nice. Jadi Pak, kalau pengen nanya lagi, makna Oligan bagi abang apa mas? Siap. Kayak kalau tadi kan bisa dibilang ceritanya udah banyak panjang lebar. Kalau dari abang sendiri maknanya apa? Apakah jadi keluarga setelah supporter itu merasa bondingnya dapet atau gimana Pak? Terus. Kalau aku makna Oligan itu pertama sebagai fix lagi ya bersama dapat maksudnya kalau kita udah ngerasain susah bareng-bareng itu kan masing-masing masih enak juga kan. Jadi itulah yang ditanamin kalau kita dalam Oligan atau gimana tuh kamu tuh semangat kalian harus sama ya. Semangat kalian harus sama, nggak cuma apa Ya, betul. oh iya. Nah, itu ya semangat kita bersama itu dan gara-gara itu pun aku ngerasain makna Oligan dalam itu ya keluarga bisa bilang keluarga karena kita udah ngelaluin panas hujan hari itu lah. Nah, aku kita lebih jatuhnya makna Oligan ya bersama. Kalau dari Bang Adi, Oligan bagi gua lah kalau misalnya ini pribadi ya. Jadi Oligan itu bagi gua tuh wadah lah untuk orang-orang yang memiliki kecintaan yang tulus kepada AMDD lah. Ya selain untuk yang apa namanya meramaikan acara-acara tempo kayak nonton badminton dan sebagainya, gue ini di Oligan itu termasuk kebantu banget, entah itu oleh senior gua atau junior gua, khususnya dalam hal pelajaran juga gitu. Dulu zaman gua nih kalau misalnya dari perkumpulan supporter tuh gitu suka sharing tuh. Kan sebenarnya punya juga ketika kita nanya dosen yang enak siapa sih? Oke. Kita orang nggak tahu malas nih, cuma kita pengen nilai bagus. Benar. Biasanya abang-abang kita kasih tahu nih dosen ABC bagus nilainya. Dan apa untuk juniornya sendiri kadang-kadang juga saling sharing tentang tugas akhir sih. Jadi Oligan bagi menurut gua itu bukan hanya acara meramaikan ini, tapi di dalamnya itu ada cerita lah. Ceritanya itu saling bantu di perkuliahan, akademik dan lain sebagainya gitu. Ya paling itu aja sih dari gua. Untuk makna Oligan sendiri udah jadi keluarga lah, keluarga dalam susah senangnya di kuliahan. Oke. Kita juga sebelum ini juga udah sempat ngasih question box ya di Instagram. Kita mungkin udah ada beberapa yang nanya. Ada. Langsung. Dari DABLON_. Dablon. Pertanyaan lo mau dijawab nih. Ini mungkin bukan Oligan tapi tongkrongan kita. STM. Kenapa namanya STM? Asik. Nah, Bagus. Jadi itu gini, kenapa namanya STM? Jadi awalnya itu kita kan kalau nongkrong di
di black spot. PS. Rokok di situ, responsi di situ, pokoknya senang apa susah di situ lah. Mau belajar, ngapa-ngapain habis kelas, kabur makan gitu, ngobrol bareng, telepon, apapun lah di situ. Jadi ada masa itu di BS tuh kita nggak bisa ngerokok. Oh, ada peraturan baru ya. Ada ngerokok, dan aku pas ngerokok di situ KTP kita. Oh, KTM. KTP. Karena punya KTP dua, jangan boleh bu. Berarti ada yang KTP jadul apa yang KTP ya? Nanti jadul nih, tidak boleh bu. Anak buah Setia Novanto. Zaman Habis itu abang-abang yang 36, Bang Wacil, terus yang lain-lain lah. Ada nongkrong, ayo sih nongkrongnya kita di belakang. Bang, depan di belakang ada tempat tongkrongan buat lapangan tenis. Ayo, ngobrol kesana lah, tua itu kan? ya. Enak nih kalau sini nih, nongkrong besok kesana lagi, gini. Habis itu pas posisi di sana itu nggak ada kursi, ada lah kursi cuma dikit, kursi warkop, kursi A. Kayak sekarang sih ya. Sekarang masih dikit. Nah, Buat STM modal dong. Di buku yang Neo. terus kita duduk di got, sambil jongkok, tasnya kita sampingin gini, jongkok rokok, nah bacil tuh 36 dia tutup, akhirnya duduk kayak udah di STM nih duduknya, maksudnya apa? Iya lah kayak anak STM, nongkrong di pinggir jalan, Pegang tas ke depan. depan sudah kita di toiletan, Oke. udah mulai itu, ya udah dia mulai lagi nama kita STM, Tapi itu deklarasi tuh bang. iya, Deklarasi. nama STM. Baik kalau tanya anak nama STM apa? Udah itu nggak ada kepanjangan STM ini apa? Ada kepanjangannya apa? Sekolah teknik merokok. Oh iya, Sekolah teknik merokok. Kita sensitif lah. Jadi pas zaman itu awalnya nama STM itu udah gitu. Karena kita nongkrong di sana, kayak STM. Ya udah, namanya STM lagi STM. Makanya dari situ pas kita ada pet kan, punya pet. Oh, yang lokasi sedang apa? Pas nongkrong sama anak 36 abang-abang ini kan, ya udah. Ini kayak STM. Nah itu baru anak-anak di itu kan zamannya masih lain kan. Wah gimana mau nongkrong pak? STM. Nah sampai sekarang lah namanya sama STM kan. Atau SNM. Yang ada tuh butuh Andita tuh yang Ya itu banyak sejarahnya STM tuh kan. Kita pandangin jurusan ini ada. Warna apa nih bang? TI. TI. Itu pakai kita bawa. Tulis tuh bang. Iya. Ada lah di sini dulu 36 yang gol tadi sengaja yang gol. Langsung kok di mana gua ya, Bang? Ada di sini gua kan. Di mana Bang? Langsung bingung kan. Cuma dia ikut di sana itu satu orang dulu. Kok kita enggak mau 50-an ya? Rame ya. Itu main waktu merah apa warnanya itu yang warnanya satu. Oke. Udah, itulah terus dapat kejadian segala macam sampai ini. Ada jadinya. Tapi selama zamannya pas sama Adit segala macam sampai zaman itu nggak ada kita kasus di kampus nggak ada. Dan zaman itu jangan nih. waduh. Zaman saya. Itu gue masih apa bang? Lah, beda itu. Sampai SMP dari situ. Pada saat itu yang nongkrong di situ 37 doang atau udah 38? Awalnya 37 dulu. Oh, di situ. Ya, 37 dulu. Sama abang-abang lah, ya udah kok gitu lah. 37 ngomong-ngomong. Lama-kelamaan dosen kita ikut nongkrong di suara. Ada. Oh nggak mau anjing. Iya, nanti mancing dari dosennya sekarang sudah bagus, ketahuan ngerokok bareng nggak enak. Iya. Spesifikasi. Dia ada di Instagram Moliga, ada di Instagram Moliga. Ini Bapak, hormat saya Pak. Siapa sih Bapak? Siapa bilang? Lanjut dong pertanyaannya, gue takut. Oke, kita lanjut selanjutnya. Dari Zulfa Nurmala, ada 3 belakangnya. Nih, spill dong, Akang Tete, event paling seru dan berkesan selama di Telkom Liga. Pertama abang nih. Dari mana dulu mungkin? Dari gue dulu mungkin reaksi dulu lah. Yang satu event paling seru itu pas kita nggak pakai jaket. Yang tadi.
sisi lainnya ya sisi gelapnya masuk udah itu Masuk, historis historis. historis isi yang pakai jaket sambil berantem di historis tapi itu kan ya fotografikan aja Ya, itu mah kayak bumbu-bumbu kuliah aja lah ya. kayak kita kuliah di Oke. itu apa yang seru lah masalah jaket apa yang pakai jaket Oke, kalau Bang Andi, Tadi udah ya si anarkisnya. masih ada juga. Kami apa? Angin lagi. Ini sisi akademisnya nih. Bisa akademi Soliga. Sisi akademisnya. Enggak, tapi kalau dari gua khususnya gua terima kasih kepada angkatan 38 khususnya ya. Karena waktu itu gua pengen bikin koreografi. Koreografi di mana gua minta tolong ke angkatan 39 di sini. Siapa tuh Bang perwakilannya? 39. Banyak lah ya perwakilan 39 lagi. Itu Bang soalnya ketika di podcast banyak nama orang itu kayak sebuah referensi untuk kita kayak wah ini seru diajak ngobrol gitu Bang. Banyak sih, Banyak ya? banyak sih. Satu. Ada waktu itu ya ada siapa namanya? Udah Aceh, ada Ade, ada Ica, ada gua Alki termasuk banyak lah pokoknya 39 yang waktu itu tuh Benang iya kita membuat suatu koreo di mana koreo itu lumayan besar lah sampai kita modal bambu terus kita melukis di mana nanti naikinnya juga gitu jadi itu mungkin koreo pertama di Moligan itu yang dibuat oleh ya kebanyakan sih itu banyak turunnya anak G9 gue orang banget sama anak G9 ini dia membuat itu dan kita tunjukkan waktu itu lawan siapa kalau nggak salah iya itu ya Marun ya nah jadi pas lagi di pertandingan kita itu belum keluar tuh pas di tengah-tengah pertandingan baru dinaikin wah Ada yang jiper gitu dia. jiper lah Ciut ya ciut. Cuma kita buat itu lumayan bagus ada jurusan sebelah ikut ikutan tetapi kita jadi pionir dan kalian harus bangga semua itu Tapi emang 39 itu terkenal dengan kreatif sih Bang. Ya soalnya kayak banner terbesar yang pernah gue pasang di GSI aja katanya itu banner apa ya? Bendera Haji yang gede banget tuh katanya gue masih bisa juga. itu kan kita main di GKU Oh iya. di GKU Ada itu. ada di Liga tuh Ada. itulah kita sudah buat Wah keren banget ya thank you. zaman generasi Icat dan kawan-kawan lah ya. Iya iya benar. Mereka tuh sebetulnya apa ya? Mereka tuh militansinya kuat dengan Moligan ini. Jadi ya alhamdulillah pas gua di Moligan itu banyak banget dibantu oleh anak-anak G9 kayak gitu. Program-program kerja gua tuh dilancarkan juga oleh anak-anak G9 juga. Makanya ya gua anak G9 respect lah. Respect. Terima kasih Bang. Soalnya kan kalau TKS dia tuh masih ketemu di kampus dulu, jadi masih nggak asing nama-namanya masih dikenal juga. Walaupun mungkin mereka nggak kenal gue ya, tapi gue kenal dia gitu sebagai senior. Lanjut aja nih, respect apa respect? Kocok dulu deh. Nah, gitu. Gitu. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan lagi. Dari Abi nih, Bang, dari Abi. Padahal di depan orangnya. Apa rintangan-rintangan yang dialami saat awal mula merintis Moliga? Waduh. kalau merintis kan bukan apa yang merintis ya bukan apa ya itu zamannya Bang Adit, Bang Me, terus Bang Abang lah, Oh, ya. Bang hebat lah. Berarti di 36 ya Bang ya? Ya, Saya di 35 itu. Oh 35 itu masih Ada. Cuma memang belum nama Moligan tuh. Iya, belum bisa. Iya, 35 berarti. Iya, mungkin di 36 kalau nggak salah, maaf ya jangan yang udah ada pak. ya Bang, mungkin di 36 tapi masih ada 35 yang membantu gitu. Ya, karena pas zamanku pas awal Liga itu ada 35 masih ada. Jadi di tangan itu kalau aku lepas sama Bang Adit awal-awal itu ya kita pertama kekurangan sos lah, yang ngurus. Oke. Jadi masih istilahnya kita harus ada wajan. Coba Pak bukan teman-teman yang memang bukan pengurusnya lah. Jadi kalau ada kekurangan dana juga ada, gitu kan? Kekurangan waktu lah macam lah. Tentang-tentangnya kayak dengan sosnya nggak ada, terus misalkan hari ini pertandingan, sekarang kita nggak ada orang yang berdua
dia ngurus itu dia ikutin tangannya paling ribet itu yang ada SDM-nya sih. Mau masanya lagi. Iya, masanya lagi bawa masanya. Jadi pada kejadian tuh pas pemilihan Hekra kita kan bingung kan mau nggak ada orang yang lagi masnya lah buat sounding segala macam kan. Jadi pasti aku lagi main. Kayak main pas itu Holigan itu datang berapa orang kan? Final lagi, cuman 20 atau 30 kayak. Terus datang bahkan rumah Bang Meh, datang nyuruh apa namanya angkatan bawah buat dari orang masa lo asrama ada uang apa asrama bisa. Makanya apa tiga apa dia sudah langsung asrama buat apa gimana ini kayak pengaruhnya Bang juga sebenarnya kan dari juga kan. Iya. Nah itulah intinya di sana saya terbesar tuh ya softnya Di SDM-nya ya. Kalau dari Bang Andi sama ya berarti ya? Apa Bang Andi punya sesuatu yang ini di tangan gue banget nih gitu. Beda lah di tangan ya. Ya lagian juga gue rata-rata gara-gara Yasin. supporter ya. Enggak sih kalau dulu gue pernah lah gitu rentangan karena kita sebetulnya ya ketika holding terbentuk udah itu kita untuk startnya itu selain SDM itu tuh ada di internal kita tabrakan dengan program kerja daripada departemen sebelah. Oke. Iya. Berarti kalau tadi dari Bang Yesir itu SDM-nya, kalau dari Bang Andi time management-nya mungkin ya? Iya, time manajemennya kayak kita akuin dulu. Iya, kita akuin juga Holigan dulu kan apa namanya ya bukan masuk apa istilahnya ya pengurusan lah kayak gitu. Resmi lah, Bukan resmi. Ya, jadi ketika di departemen sebelah ada acara keprofesian lah seminar dan gitu kita tabrakan di situ yang sama di jalan sama. Bahkan kita nyiapin itu alat drum itu ada 7 yang datang 5 itu pernah kita. Iya, berarti kebanyakan dari orang yang oh iya Bang, berarti alat semua yang mainin lebih banyak alatnya. Tapi nggak apa-apa lah itu kan namanya juga kita berbelajar. Paling itu aja sih. Aja Apa udah? Oke. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya yang pastinya nggak kalah seru dan nggak kalah keren. Mungkin itu aja dari kita. Sebelum kita tutup, kita jaga bersama dulu nih. Siapa nih? Holigan. Topik kali ya? Boleh. Masuk. Power peserta. Langsung sambung telekomunikasi aja. Oke ya. Apa ini? Dari Bodo. Oke. Kudu gini pun. Bapak aja. Taruh lagi dong. Kelihatan tinggal. Bapak aja. Oke. Telekomunikasi ya. Saya punya mungkin Bang Andi itu Mas mau memimpin telekomunikasi. kawannya juga. Telpoligan. Power Passion Prime. Telekomunikasi pertama.